Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cermin dan juga pemantulan. Yang pertama yaitu ada hukum pemantulan cahaya. Gelombang cahaya juga akan memantul jika menumbuk suatu permukaan benda. Sinar matahari yang menjadi sumber cahaya terbesar di galaksi ini juga mengalami pemantulan saat masuk melewati atmosfer bumi hingga sampai ke mata kita. Pemantulan adalah kembalinya arah cahaya ke arah asalnya setelah menumbuk suatu penghalang. Dalam fisika, hukum pemantulan cahaya dirumuskan dengan sudut datang sama dengan sudut pantul, atau I sama dengan R. Bentuk permukaan yang memantulkan cahaya sangat menentukan karakteristik pemantulannya. Apabila permukaan datar, maka cahaya akan dipantulkan secara sempurna. Sebaliknya, jika permukaan tidak rata, maka cahaya akan dipantulkan ke berbagai arah, sehingga menjadi tidak teratur atau pemantulan baur. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Contohnya, saat kita sedang berkaca di sebuah cermin rias, yang terjadi adalah pemantulan dengan besar bayangan yang sama dengan yang asli dan tegak lurus. Hukum pemantulan cahaya di cermin datar adalah: yang pertama, sinar akan dipantulkan dengan besar sudut pantul yang sama dengan sudut datang. Kedua, sinar yang datang tegak lurus cermin akan dipantulkan tegak lurus cermin. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar sifatnya yaitu sama besar, tegak, arah bayangan berkebalikan, maya, dan jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Perbesaran bayangannya dirumuskan seperti M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S sama dengan 1. Dengan keterangan M yaitu perbesaran bayangan, H aksen tinggi bayangan, H tinggi benda, S jarak benda ke cermin, dan S aksen jarak bayangan ke cermin. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Dalam cermin cembung berlaku 3 sinar istimewa yang membantu menentukan sifat bayangan. 1. Sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar yang datang menuju pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari pusat kelengkungan yang sama. Ketiga sinar istimewa ini diperoleh dari penerapan hukum pemantulan cahaya, yaitu hukum Snellius. Persamaan bayangan pada cermin cekung juga berlaku pada cermin cembung. Namun, karena fokus cermin cembung letaknya di belakang cermin, maka jarak fokusnya bernilai negatif. Rumus hubungan antara jarak benda dan jarak bayangan dengan jarak fokus atau jari-jari kelengkungan cermin yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 2/R sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dengan keterangan S sama dengan jarak benda, S aksen jarak bayangan, F jarak fokus, R jari-jari cermin. Baik, di sini saya akan meneruskan dari pemateri yang sebelumnya. Materi yang saya akan teruskan yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama itu adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang terakhir itu adalah sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Ketiga sinar-sinar istimewa diperoleh dari penerapan hukum pemantulan. Perbesaran bayangan atau M untuk cermin cekung rumusnya adalah M sama dengan H aksen atau H S
sama dengan S aksen atau S keterangan, M itu adalah perbesaran bayangan, sedangkan H aksen itu adalah tinggi bayangan, dan H kecil itu tinggi benda, S aksen itu adalah jarak bayangan, dan S kecil itu adalah jarak benda. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.